Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang dan saatnya berita seputar Pilkada. Partai Nasdem merekomendasikan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Provinsi Gorontalo pada November mendatang. Partai Nasdem mengungkap berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, Rahmat Gobel unggul di Provinsi Gorontalo. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengungkapkan Partai Nasdem sangat merekomendasikan Rahmat Gobel untuk ikut berkontestasi di pemilihan gubernur. Hal ini diungkapkan usai rapat pleno Partai Nasdem bersama DPD Gorontalo. Willy mengatakan dari sejumlah survei yang dilakukan, survei membuktikan potensi Rahmat Gobel memimpin Provinsi Gorontalo cukuplah tinggi. Apalagi Rahmat Gobel merupakan salah satu caleg dengan suara tertinggi di Dapil Gorontalo pada pemilu legislatif 2024 dengan perolehan hampir 200.000 suara. Ada aspirasi besar untuk Pak Rahmat Gobel ya. Untuk DPP Partai Nasdem ya, kalau itu menjadi aspirasi bagi rakyat tentu kenapa tidak ya. Tentu kami serahkan kepada yang bersangkutan. Kalau kita juga lihat survei sangat dominan sekali hasil surveinya dan ya kembali kepada Pak Rahmat ya. Karena tentu tidak ada paksaan dalam proses ini. Tapi kalau Pak Rahmat bersedia ya sangat bagus sekali. Partai Nasdem mengeluarkan 23 rekomendasi nama bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Mereka merupakan para bacakada dari Provinsi Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyerahkan 23 rekomendasi nama bacakada di Pilkada 2024 usai gelaran rapat pleno hari ke-6 di DPP Partai Nasdem Jakarta. Willy mengatakan optimistis partainya akan meraih 60% kemenangan di Pilkada 2024. Willy menjelaskan hal ini dapat terlihat dari kualitas para kandidat yang telah diusung masing-masing DPW di sejumlah provinsi melalui pendalaman dan kajian panjang dalam rapat pleno yang diselenggarakan sejak 27 Mei hingga 5 Juni mendatang. Willy menyebut faktor pengusungan dilihat berdasarkan aspirasi yang berkembang di bawah, tercermin dari elektabilitas, chemistry, strukturitas, dan sinergitas. Layaknya DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan yang mengusung rekomendasi terbanyak yakni 18 rekomendasi nama kandidat bacakada di Pilkada 2024. Para bacakada Partai Nasdem pun optimistis dapat memenangkan Pilkada 2024. Salah satunya bakal calon Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli. Ia berjanji akan menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan berbagai program prioritas daerah. Ini kan sudah berproses dari Gorontalo, dari daerah kita. Adapun itu sudah berproses dari DPD, kemudian dari DPW, dan sampai dari DPW meneruskan ke DPP di Jakarta ini dan melalui mekanisme partai akhirnya memutuskan saya yang saat ini juga sedang menjabat dan melanjutkan kepemimpinan dari kami punya bupati yang maju sebagai caleg. Jadi gitu. Terkonsernnya apa aja sih Bu? Perhatiannya apa saja yang ingin diangkat begitu Bu? Oh iya, kami ini kan sebagaimana program nasional, tugas kami adalah bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan, bagaimana kita menolkan angka kemiskinan ekstrim, terus kemudian juga untuk menurunkan stunting, itu menjadi prioritas program. KPU Provinsi DKI Jakarta merespon soal putusan Mahkamah Agung yang mengubah batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Dodi Wijaya menyebut bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari KPU Pusat. Sebab KPU Pusat yang akan menentukan apakah putusan tersebut akan mengubah peraturan KPU atau tidak. Dodi menegaskan pemberlakuan mekanisme baru tersebut masih belum diketahui kapan akan diterapkan dalam Pilgub. Ia menyebut bahwa KPU daerah sifatnya mengikuti arahan dari KPU Republik Indonesia. Koordinasi dengan KPU Pusat karena regulatornya adalah KPU Pusat, nanti kami akan tunggu apakah itu hal tersebut akan diatur di dalam PKPU pencalonan. Kami akan ikuti sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dari KPU Pusat. Mekanisme putusan MA itu tidak langsung ke KPUD tapi ke KPU Pusat dulu? Regulatornya untuk PKPU kan di KPU RI ya, jadi kami akan mengikuti sebagai pelaksana dari undang-undang. Nanti akan melaksanakan apa yang termaktub nanti dalam PKPU maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejauh ini belum ada arahan dari KPU Pusat? Belum, kami masih menunggu koordinasi lebih lanjut. Baik.
Bawaslu RI menyebut bahwa pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum terkait putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan batas minimal usia calon kepala daerah. Bawaslu menegaskan akan menghormati semua keputusan Mahkamah Agung sesuai porsi tugas Bawaslu sebagai lembaga pelaksana undang-undang untuk mengawasi tahapan pilkada hingga masa penetapan. Bawaslu pelaksana undang-undang ya, jadi dalam konteks ini tentu Bawaslu harus menghormati seluruh proses yang sudah berjalan, tetapi putusan MK ini kan sampai hari ini sedang ditunggu oleh KPU untuk bisa disinkronisasi atau bisa diadopsi ke dalam PKPU mulai pencalonan. Jadi ya kita tunggu dalam prosesnya karena KPU pun akan memasukkannya dari PKPU yang saat ini sudah dalam proses harmoni. Ada komunikasi nggak dari KPU ke Bawaslu terkait ada rencana perubahan atau komunikasi soal ini nggak ada ya, karena kan memang semuanya sudah menjadi wacana publik. Nah, cuma dalam konteks ini Bawaslu tentu akan menghormati seluruh putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam konteks ini kita sedang menunggu tindak lanjutnya seperti apa dilakukan oleh KPU. Jika memang ini putusannya sudah dinyatakan final, mengikat, maka kita tentu harus menghormatinya sebagai sebuah hal yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu. Bawaslu dalam konteks ini tentu akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan. Trauma publik terhadap putusan MK mengenai persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 seketika kembali terpantik setelah Mahkamah Agung mengabulkan uji materi perihal ketentuan syarat usia minimal calon kepala daerah. Putusan tersebut dinilai sebagai akal-akalan untuk mengakomodir kepentingan politik tertentu. Kecurigaan masyarakat soal putusan Mahkamah Agung yang mengubah syarat usia calon kepala daerah untuk memuluskan langkah politik putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dinilai wajar. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menilai putusan MA itu seolah menjadi replikasi atas putusan MK saat Pilpres 2024 yang berhasil memuluskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Kan motifnya jelas ya, bahwa kalau kemudian tidak diubah, maka tidak bisa di 27 Agustus Mas Kaesang Pangarep mendaftarkan diri. Karena kebetulan di Desember nanti setelah November pemilihan kepala daerah, dia berusia 30 tahun, dibuatlah setelah pelantikan. Aroma ini sudah bisa dibaca. Tinggal kemudian teman-teman partai politik memberikan bumbu-bumbu pembenaran. Namun demikian, Partai Garuda menilai dengan putusan MA itu membuka peluang bagi anak-anak muda untuk ikut berkompetisi di ajang pemilihan kepala daerah. Kami dari Partai Garuda pastinya mengajukan gugatan itu kepentingannya pastinya untuk mengakomodir kepentingan anak-anak muda. Arahkan pemikiran kita ini ke tengah dulu, bahwa hari ini kita benar-benar merangkul anak-anak muda. Persoalan nanti yang maju anaknya presiden atau anak siapapun itu adalah bagi saya keberuntungan mereka. Sementara itu, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Rudi Rudiatmo menganggap wajar jika perubahan aturan tersebut menuai kontroversi di tengah masyarakat. Mengingat putusan MA itu diambil mendekati pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Menurut saya itu hal yang wajar bagi saya gitu aja. Tetapi kenapa dibuat pada saat Pilkada? Nah, itu aja pertanyaan masyarakat, bukan saya. Kalau saya silahkan monggo yang berkuasa di sana. Tetapi ingat loh, dengan paham marhenisme itu, kekuatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Putusan MA memang menimbulkan spekulasi adanya kepentingan politik karena dikeluarkan saat Partai Gerindra mulai mempromosikan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, sebagai calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Budi Satriojiwandono. Selain itu, putusan MA tentang cara penghitungan usia minimal calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ini memang tergolong ajaib. Sebab hanya dalam waktu 3 hari, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Partai Garuda itu. Tim Liputan Metro TV. Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro Jokowi atau Projo menyambut gembira putusan Mahkamah Agung terkait dengan putusan yang mensyaratkan usia bakal calon kepala daerah. Dan Projo, Iqbal akan mendukung kepala daerah yang senafas dengan Presiden Joko Widodo dan program Prabowo Gibran.
tugasnya Deskilkada untuk menjalankan semua proses mekanisme sehingga nanti betul-betul tujuan kita untuk melahirkan kepala daerah dengan kriteria yang setia di garis rakyat dan kemudian senafas dengan pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa tercapai. Kalau terkait soal Mas Kaisang, ya nanti kita lihat lah ya. Kalau tadi satu lagi soal apa? MA yang masalah batas umur, ya kita menyambut baik itu, bagus dong ya, karena kita nggak bisa pungkiri makin kesini ini peran anak muda ini makin signifikan. Dan jelang Pilkada 2024, KPU Provinsi Banten siap meningkatkan partisipasi masyarakat dengan sejumlah strategi, yakni dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari organisasi masyarakat, keagamaan, hingga perguruan tinggi. Mengawali perhelatan Pesta Demokrasi di sejumlah daerah, KPU Provinsi Banten meluncurkan maskot dan jingle untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024. Peluncuran ini dilaksanakan secara gratis di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, untuk menarik perhatian warga sekitar agar bisa terlibat aktif dalam Pilkada akhir November mendatang. Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan menyampaikan kepada masyarakat Banten agar bisa menggunakan hak pilihnya demi menemukan pemimpin Banten yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Banten melaksanakan peluncuran jingle dan maskot pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten tahun 2024. Salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat nanti bisa mengetahui puncak proses demokrasi di Pilkada nanti akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga partisipasi kita bisa meningkat. Banyak strategi yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah kita banyak melibatkan perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan juga keagamaan dalam rangka melakukan pendidikan pemilih sehingga masyarakat Banten nanti semakin berkualitas sumber dayanya sehingga kualitas demokrasi di Banten semakin meningkat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.